Ibu-ibu, gimana? Sudah siap untuk mendengarkan tips-tips berhenti merokok dari saya? Oke, seperti video sebelumnya ya, bahwa berhenti merokok itu bukan hal yang mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Tapi memang butuh perjuangan besar karena nikotin ini merupakan zat aditif atau zat yang bikin kecanduan dan mengalami gejala putus nikotin setelah berhenti merokok. Lalu, gimana sih cara terbaik untuk berhenti merokok? Yang pertama, pilih tanggal yang tepat untuk memutuskan berhenti merokok. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa gejala berhenti merokok itu benar-benar melelahkan. Nggak cuman sekedar tekad yang kuat, tapi dari dalam tubuh. Jadi, teman-teman harus memilih tanggal waktu yang benar-benar tepat, benar-benar tidak melelahkan, tidak punya tekanan tinggi, dan benar-benar bikin tubuh rileks, rehat. Kalau misalnya nih yang bikin kalian stres, nggak bisa tidur, butuh konsentrasi tinggi, ini adalah pekerjaan, maka cobalah untuk mengambil cuti dari pekerjaan selama 2 minggu ya, pada waktu cuti tahunan. Yang kedua, lakukan list berikut, yaitu kalau kalian pernah merokok di dalam ruangan, buka jendela ruangan kalian. Bersihkan semua aroma rokok. Jangan sampai ada bau rokok di dalam rumah. Kalau perlu pakai cleaner gitu ya, panggil orang pembersih debu. Cuci semua perabotan yang berbau rokok. Mau baju, sofa, tembok, gorden, pokoknya semua yang berbau rokok. Biar tidak memicu ngidam pada merokok. Bersihkan asbak dari rumah. Jadi benar-benar buat kondisi rumah adalah no smoking. Kalau teman-teman merokok di mobil, maka cuci mobil sampai bersih biar nggak ada bau rokok di mobil. Kunjungilah dokter gigi untuk membersihkan seluruh gigi teman-teman agar tidak ada rasa-rasa rokok di dalam giginya. Buatlah daftar rutinitas yang bikin teman-teman selalu aktif dan happy, bahagia. Misalnya renang, jogging, lari, nge-gym, melukis, berkebun. Pokoknya buat list daftar rutinitas itu yang bisa kalian lakukan setiap harinya sehingga menghilangkan rokok dari pikiran. Hilangkan semua persediaan rokok dari rumah biar teman-teman tidak terpancing untuk merokok. Ya. Dan yang terakhir, karena setiap 4-6 jam kalian akan ngidam rokok, maka carilah pengganti untuk mengisi mulut setiap ngidam rokok. Misalnya seperti permen, cemilan manis, buah-buahan yang kalian sukai sehingga bisa menggantikan rasa ngidam setiap 4-6 jam tadi dari rokok diganti ke makanan tersebut. Yang ketiga, setelah kalian melakukan list daftar tadi, mulailah ke tips ketiga, yaitu tuliskan alasan teman-teman berhenti merokok besar-besar dan tempel di dinding yang bisa dibaca oleh semua orang dalam rumah. Misalnya nih, alasan kesehatan. Aku berhenti merokok karena anakku sudah sering kena pneumonia. Aku berhenti merokok untuk menghemat keuangan keluarga. Aku berhenti merokok biar tubuh menjadi lebih sehat dan tidak terkena kanker paru-paru ataupun sakit jantung di usia tua. Aku berhenti merokok ingin memberikan contoh kepada anak-anak bahwa papanya bisa memberikan contoh yang sehat untuk keluarga. Aku berhenti merokok agar asap rokok ini tidak dicium oleh istriku sehingga istriku juga bisa lebih sehat sampai tua. Itu kalian tulis besar-besar dan tempel di dinding. Oke, jadi tulisannya benar-benar spesifik agar mengingatkan teman-teman setiap kecanduan merokok sehingga bisa dengan komitmen yang kuat berhenti merokok. Yang keempat, identifikasikanlah hal-hal yang bikin teman-teman merangsang untuk merokok. Biasanya pemicu merokok satu orang ke orang lainnya itu berbeda-beda. Setelah stres bekerja, merokok. Setelah minum kopi saat pagi hari, merokok. Setelah menyetir, merokok. Setelah main game, merokok. Sehabis makan, merokok. Nah, itu buatlah list tersebut. Sehingga teman-teman bisa mempersiapkan bagaimana cara menghentikan keinginan merokok saat waktu-waktu tersebut.
Yang kelima, buatlah rencana selama 1 minggu periode teman-teman berhenti merokok. Ya, jadi rencana ini mencangkup hal-hal yang bikin kalian kepengen merokok. Gimana cara mengatasinya? Misalnya, saya selalu merokok banyak saat stres bekerja. Nah, saya akan mengatasi dengan cara saya telepon istri dan anak-anak biar tidak stres. Atau saya makan nasi padang biar tidak stres. Atau saya beli es teler biar tidak stres. Saya biasanya merokok saat baru bangun tidur biar bisa bersemangat. Saya akan mengganti merokok baru bangun tidur itu dengan cara berolahraga saat pagi hari. Mau nge-gym kayak, mau senam kayak, mau jalan pagi kayak. Atau saya selalu merokok setiap habis makan siang karena rasanya ngantuk kalau tidak merokok. Akan saya ganti dengan cara makan siangnya jangan banyak-banyak. Makan siangnya lebih tinggi protein, lebih tinggi serat, biar tidak mengantuk setelah makan siang. Atau saya selalu merokok sebelum tidur, karena kalau saya tidak merokok, saya akan kesulitan tidur. Bisa diganti dengan cara mengkonsumsi suplemen melatonin maupun vitamin D. Tips-tips itu harus teman-teman gunakan dan kalian buat agar bisa berhenti merokok. Ya, dan yang terakhir adalah beritahukan ke semua orang bahwa Anda sedang berjuang untuk berhenti merokok. Kenapa? Agar orang-orang di sekeliling kalian bisa mensupport untuk berhenti merokok. Karena sering banget alasan yang aku dengar adalah, saya sudah berusaha berhenti merokok, Dok. Tapi teman-teman di kantor ngajakin ngerokok, nawarin batang rokok, dikasih rokok gratisan masa ditolak. Apalagi saya lagi stres-stresnya nih, ngadepin deadline pekerjaan, ngadepin atasan yang bikin stres. Ya jelas saya terima lah, Dok, rokoknya. Ya akhirnya bikin kecanduan lagi, nggak bisa berhenti lagi dari rokok. Nah ini yang harus di stop ya. Jadi kabari semua orang, beritahu semua orang, bikin status di WA, bikin status di Instagram bahwa hari ini saya memutuskan untuk mencoba berhenti merokok demi kesehatan saya. Jadi teman-teman di kantor juga tahu, mereka tidak akan merokok di depan kalian untuk membantu kalian berhenti merokok. Dan yang terakhir, kalau memang belum bisa benar-benar berhenti merokok total, kalian bisa mencari pengganti nikotin dosis rendah, sehingga bisa pelan-pelan melepas diri dari rokok. Misalnya seperti permen karet nikotin, inhaler nikotin, semprotan hidung nikotin, obat pelega tenggorok yang mengandung nikotin, itu ada dijual di pasaran ya. Atau teman-teman bisa melakukan terapi untuk menghentikan merokok, misalnya seperti hipnoterapi. Ya, hipnoterapi ini bisa membantu teman-teman untuk berhenti merokok. Akupuntur ini bisa membantu menghilangkan, mengurangi gejala putus obat dan membantu teman-teman untuk menghentikan ngidam dari merokok. Tapi jangan coba untuk mengganti dengan rokok elektronik atau vape. Ya, karena itu sama saja, kalian memasukkan zat kimia ke dalam paru-paru kalian. Walaupun ada vape yang bebas nikotin, tapi juga punya efek kesehatan yang buruk pada tubuh. Oke, semoga tips ini bisa membantu ibu-ibu di luar sana, membantu suami untuk berhenti merokok. Kalau ada info video lain yang ingin didiskusikan, silakan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.